Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 8 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Hosea. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan." Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbunilah kami." Dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah menimpa kami." Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Guru yang Sejati. Saudara-saudari yang terkasih, guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti
meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswanya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Allah bernubuat melalui Hosea yang memberikan peringatan kepada umat Israel pada waktu itu yang telah meninggalkan Tuhan. Allah bertindak sebagai guru yang ingin mendidik mereka dengan cara memberikan peringatan akan nilai-nilai kehidupan. Untuk membuat siswanya menjadi seorang yang memiliki nilai-nilai kehidupan, seorang guru tatkala memberikan peringatan. Senada dengan bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus sebagai Sang Guru melatih dan mempercayakan misi penyelamatannya bagi dunia, yaitu dengan mengusir roh jahat dan kuasa penyembuhan kepada para muridnya. Kepada ke-12 rasulnya, Yesus menyerahkan kepercayaan besar untuk ambil bagian dalam karya perutusannya untuk keselamatan manusia. Kendati Yesus tahu bahwa tak semua dapat setia berpegang pada ketetapannya, Tuhan Yesus tetap memberi kesempatan bagi para rasul untuk hidup sesuai dengan apa yang Dia ajarkan dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Saudara-saudari terkasih, kita semua pun sebagai murid-murid Yesus dipanggil untuk mengikuti jalannya, yakni jalan kasih, kemurahan demi keselamatan. Panggilan dan perutusannya untuk tetap tinggal dan hidup dalam tuntunan kasih-Nya senantiasa Ia harapkan dari kita. Jika kita pernah menjauh darinya, percayalah Tuhan terus memberi kesempatan dan mengulurkan tangan pertolongannya agar keselamatan kita boleh terwujud. Marilah kita belajar dari guru yang sejati, yang selalu mendidik, melatih, dan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Yesus adalah guru yang sejati. Ingatlah seruan Yesus dalam Injil hari ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Marilah kita menjadi murid-murid-Nya yang selalu taat dan setia kepadanya. Semoga demikian. Amin.